Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua? Bu Norma berharap teman-teman selalu sehat dan terus semangat walaupun kita masih berada di masa pandemi. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman kelas 1 hingga kelas 3 telah selesai pas atau penilaian akhir semester. Semoga teman-teman diberikan hasil yang terbaik, insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama sebuah bacaan yang berjudul Rahasia Gigi Sehat dan Kuat. Buku ini atau bacaan ini ditulis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan video ini disusun atau diadaptasi oleh saya, Norma Paramita. Selamat menyaksikan teman-teman. Suatu hari, Aldo sakit gigi. Rasanya giginya ngilu sekali. Aldo ingin menangis. Kemudian, Aldo mencari kakaknya. Aldo menceritakan sakit giginya kepada kakaknya. Aldo mengeluh sakit gigi pada Dinda, yang merupakan kakaknya. Dinda juga tidak tahu mengapa gigi Aldo sakit. "Kak, gigiku sakit sekali," keluh Aldo. Dinda pun lalu mengambil senter. Dinda menyuruh Aldo membuka mulutnya lebar-lebar. Aldo dan Dinda bingung. Mereka sama-sama tidak tahu. Kemudian Dinda teringat sesuatu. Dinda mengajak Aldo keluar rumah. Mereka pergi ke rumah dokter gigi. Kemudian ketika telah tiba di klinik dokter gigi, Aldo menceritakan giginya yang sakit kepada dokter gigi. Dokter lalu memeriksa gigi Aldo. "Saya tahu mengapa gigi Aldo terasa ngilu. Ternyata giginya ada yang berlubang," kata dokter gigi. "Kenapa gigi berlubang bisa sakit, dokter?" tanya Dinda. Kemudian dokter gigi tersebut mengenalkan jenis-jenis gigi kepada Aldo dan Dinda. Aldo dan Dinda lalu berkenalan dengan
Gary, Gita, dan Giham. Mereka bertiga akan membantu saya menjelaskan pengetahuan tentang gigi kepada kalian. Terang dokter. Hai, aku Gary, si gigi seri. Hai, aku Giham, si gigi geraham. Hai, aku Gita, si gigi taring. Selanjutnya, mengenal jenis-jenis gigi. Ada beberapa jenis gigi dan fungsinya. Setiap jenis gigi mempunyai bentuk dan kegunaan yang berbeda. Fungsi utama gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan agar lembut dan mudah dicerna. Terang dokter gigi. Gigi seri untuk memotong makanan. Gigi taring untuk mengoyak atau merobek makanan. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan sehingga menjadi potongan-potongan kecil yang mudah dicerna. Selanjutnya, bagian-bagian gigi. Untuk lapisan yang terluar dari gigi yang warnanya putih itu disebut email gigi. Email gigi ini merupakan zat sangat keras yang berfungsi untuk melindungi tulang gigi. Selanjutnya ada gusi. Gusi merupakan tempat tumbuhnya gigi. Selanjutnya, ruang pulpa. Ruang pulpa ini adalah ruang yang di dalamnya terdapat serabut syaraf dan pembuluh darah. Serabut syaraf dan pembuluh darah yang terdapat pada ruang pulpa ini menyebabkan kita dapat merasakan sakit pada gigi kita. Selanjutnya, tulang rahang. Tulang rahang ini merupakan tulang yang berada di sekitar mulut dan gigi kita. Selanjutnya ada akar gigi yang merupakan bagian yang tertanam pada tulang rahang. Jadi akar gigi itu merupakan lapisan paling dalam dari struktur gigi kita. Selanjutnya mengenai gigi susu dan gigi permanen. Apakah teman-teman sudah mengetahui perbedaan dari gigi susu dan gigi permanen? Untuk lebih jelas, mari kita simak bersama. Gigi kita mulai tumbuh sejak bayi, yaitu ketika berusia 4 bulan sampai usia 3 tahun. Saat itu gigi kita masih gigi sementara atau disebut gigi susu. Apa teman-teman? Gigi susu. Jadi gigi yang teman-teman miliki saat ini disebut gigi susu atau gigi sementara. Sedangkan ketika mulai usia 5 tahun, gigi susu akan digantikan dengan gigi permanen yang lebih kuat
Nah, kalau teman-teman sudah pernah patah giginya kemudian tumbuh, berarti gigi tersebut merupakan gigi permanen atau gigi tetap. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ya ketika sudah memiliki gigi yang tetap, karena gigi yang tetap ini tidak bisa tumbuh kembali ketika patah atau lepas dari gusi teman-teman. Betul, 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 kata gigi seri. Gary. Selanjutnya susunan gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Mari kita lihat perbedaan susunan gigi antara gigi susu dan gigi permanen. Untuk gigi susu berjumlah 20 buah. Gigi seri pada gigi susu berjumlah 8, yaitu bagian atas berjumlah 4 dan bagian bawah berjumlah 4 juga. Sedangkan gigi taring berjumlah 4 buah, yaitu bagian atas berjumlah 2 buah dan bagian bawah juga berjumlah 2 buah. Sedangkan gigi geraham kecil berjumlah 8 buah, yaitu bagian atas berjumlah 4 buah dan bagian bawah juga berjumlah 4 buah. Jadi totalnya 20 buah. 10 buah pada rahang atas dan 10 buah lagi pada rahang bawah. Sedangkan pada gigi permanen atau gigi orang dewasa itu jumlahnya sekitar 28 sampai 32 buah. Tapi normalnya berjumlah 32 buah. Untuk bagian atas jumlahnya 16 buah dan bagian bawah jumlahnya juga 16 buah. Untuk gigi seri berjumlah 8 buah, sama seperti gigi susu ya. Berjumlah 8, 4 pada bagian atas dan 4 pada bagian bawah. Untuk gigi taringnya juga sama, 4 buah, yaitu 2 buah pada bagian atas dan 2 buah pada rahang bawah. Nah, untuk gigi geraham kecil juga sama dengan gigi susu, berjumlah 8 buah. Yang membedakan pada gigi orang dewasa ini tumbuh gigi geraham besar yang jumlahnya 12 buah. 6 buah pada bagian atas dan 6 buah pada bagian bawah. Rumit sekali ya teman-teman, ini hanya untuk dijadikan wawasan teman-teman saja. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mari kita simak video animasi berikut. Ini merupakan gigi seri yang berjumlah 8 buah, yaitu 4 pada bagian atas dan 4 pada bagian bawah. Gigi seri ini memiliki tepi yang tajam. Coba teman-teman perhatikan, tepinya tajam. Itu berfungsi untuk menggigit makanan. Jadi setiap kali kita menggigit makanan, contohnya apel, kita menggunakan gigi seri. Gigi taring
Gigi taring ini berjumlah 4 gigi. 2 gigi di bagian atas dan 2 gigi di bagian bawah. Gigi taring ini memiliki permukaan yang runcing sehingga berfungsi untuk mengoyak makanan atau merobek makanan. Selanjutnya gigi geraham kecil. Gigi geraham kecil ini berjumlah 8 dan terletak di sebelah gigi taring. Gigi geraham kecil memiliki permukaan datar dengan lekukan sehingga memungkinkan dia untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil sehingga mudah untuk ditelan. Dewasa. Selanjutnya gigi geraham belakang berjumlah 12 dan merupakan gigi terbesar dan terkuat. Luas permukaan gigi geraham memudahkan dalam mengunyah makanan. Ketika makan, ludah akan mendorong makanan ke bagian belakang mulut. Kemudian geraham belakang menghancurkan makanan hingga berukuran kecil dan mudah untuk ditelan. Selanjutnya mengenai fungsi gigi susu. Gigi susu ini memiliki berbagai fungsi, di antara lain yang pertama, mengunyah dan menghaluskan makanan sehingga membantu mempermudah pencernaan dan penyerapan zat gizi. Jadi fungsinya seperti gigi pada umumnya, tapi gigi susu ini teman-teman miliki ketika teman-teman masih berusia di bawah 5 tahun ya teman-teman. Selanjutnya mempertahankan ruangan dalam lengkung gigi untuk persiapan tumbuhnya gigi permanen. Jadi ketika nanti gigi teman-teman yang permanen mulai tumbuh, ruangannya itu sudah tersedia karena adanya gigi susu ini. Selanjutnya menentukan arah pertumbuhan gigi permanen, merangsang pertumbuhan tulang rahang dengan aktivitas mengunyah, dan yang terakhir memudahkan dalam pengucapan huruf-huruf seperti F, V, S, Z, dan TH atau biasanya D gitu. Lalu mengapa gigi susu bisa tanggal atau bisa lepas ya? Gigi susu bersifat hanya sementara saja. Pada saat berumur 5 sampai 42 tahun, tapi 42 tahun ini usia yang jarang sekali terjadi ya teman-teman. Biasanya ketika mulai usia 5 tahun, satu gigi susu akan digantikan oleh satu gigi tetap atau gigi permanen.
Ketika gigimu tanggal, gigimu akan tumbuh lagi menjadi lebih bagus dan lebih kuat. Oleh karena itu, proses tanggalnya atau lepasnya gigi merupakan proses yang alami dan memang harus terjadi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika gigi susu teman-teman lepas. Lalu, kapan gigi tumbuh kembali? Pada usia 5 tahun, gigi mulai tanggal atau mulai lepas. Kemudian digantikan dengan gigi yang baru. Proses bergantinya gigi susu menjadi gigi permanen atau gigi tetap masing-masing memiliki urutan dan waktu tertentu. Jadi tidak mungkin gigi langsung lepas semuanya secara bersamaan. Jadi biasanya dimulai dari gigi seri dulu, kemudian diikuti dengan gigi taring dan sebagainya. Lalu, mengapa gigi Aldo sakit? Kira-kira teman-teman sudah bisa menebak? Aldo bertanya pada dokter, "Kenapa gigiku sakit ya, Dok?" Dokter pun menjawab, "Itu karena Aldo tidak rajin sikat gigi, apalagi setelah makan makanan manis seperti permen dan coklat." Ayo, apakah teman-teman ada yang hobi mengkonsumsi makanan manis seperti permen, gulali, coklat, tapi kemudian tidak menggosok gigi? Hati-hati ya teman-teman, nanti teman-teman bisa sakit gigi seperti Aldo. Ketika kamu tidak menggosok gigi dengan baik, maka sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi akan membusuk dan menjadi sarang dari bakteri yang jahat. Bakteri jahat akan merusak gigi menjadi berlubang dan mudah sakit. Bakteri jahat akan terus merusak gigimu, terutama ketika kamu sedang tidur. Hal-hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah-masalah pada gigi. Lalu apa saja masalah-masalah pada gigi? Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu kalkulus atau karang gigi. Apakah teman-teman pernah melihat gigi teman-teman sebaya atau orang tua atau kakek dan nenek kalian yang memiliki karang gigi seperti pada gambar? Jadi karang gigi ini merupakan kondisi gigi yang banyak terdapat plak atau karang gigi yang berasal dari sisa makanan bercampur dengan air liur dan bakteri, kemudian menjadi berwarna kuning dan menempel pada gigi. Untuk mengatasi kalkulus atau karang gigi ini, silahkan kunjungi dokter. Nanti dokter akan membersihkan karang gigi menggunakan berbagai alat medis kedokteran gigi.
gusi berdarah. Apakah gusi teman-teman pernah berdarah? Gusi berdarah ini disebabkan karena karang gigi seperti pada slide sebelumnya bertumpuk sehingga gigi menjadi sarang bakteri dan kotor, terutama di sela-sela gigi yang menempel pada gusi, sehingga menyebabkan gusi berdarah. Selanjutnya, karies atau gigi berlubang. Sebagian besar anak-anak maupun orang dewasa ya banyak yang mengalami gigi berlubang. Lalu apa yang menyebabkan gigi berlubang? Gigi berlubang ini disebabkan karena bakteri mengubah sisa makanan menjadi asam secara terus-menerus. Kemudian asam yang berlebihan kemudian merusak gigi sedikit demi sedikit. Jadi ada alasan ya teman-teman kenapa pasta gigi itu rasanya basah atau ber-pH basah ya. Karena basah yang terdapat pada sikat gigi ini berfungsi untuk menetralkan asam yang disebabkan karena penumpukan sisa-sisa makanan yang terdapat pada gigi teman-teman. Jadi supaya teman-teman terhindar dari gigi berlubang, teman-teman harus rajin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Itu waktu yang sangat penting. Apalagi ya, halitosis atau bau mulut. Oh, pasti tidak nyaman sekali ya kalau memiliki bau mulut. Lalu apa yang menyebabkan bau mulut? Bau mulut ini disebabkan oleh keadaan mulut yang kurang bersih. Salah satunya karena gigi berlubang yang berakibat sisa-sisa makanan tertinggal di lubang ketika tidak rajin menggosok gigi. Jadi ada baiknya kalau teman-teman memiliki gigi yang berlubang segera ditambal agar sisa-sisa makanan tidak tertinggal ya di dalam lubang gigi tersebut yang dapat menyebabkan bau mulut. Aduh. Lalu apa ya yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari masalah-masalah gigi? Berikut ini rahasia agar gigi tetap sehat dan kuat. Apa saja? Yang pertama, selalu rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama pada pagi hari setelah sarapan dan pada malam hari sebelum tidur. Apakah teman-teman sudah melaksanakan ini? Jika sudah, barakallahu fiik, semoga gigi teman-teman selalu sehat dan kuat. Selanjutnya, agar gigi tetap sehat dan kuat,
Selalu rajin menggosok gigi atau berkumur-kumur setelah makan makanan yang manis seperti permen dan coklat. Jadi ketika teman-teman makan makanan yang manis, silahkan kalau malas untuk menggosok gigi, cukup dengan berkumur-kumur saja untuk menghilangkan sisa-sisa makanan manis tersebut dari gigi kalian. Selanjutnya, jangan lupa untuk makan buah-buahan dan sayuran setiap hari, terutama buah dan sayur yang mengandung vitamin C, agar gusi dan gigi teman-teman menjadi kuat. Jadi vitamin C ini merupakan nutrisi yang penting untuk menguatkan gusi dan gigi teman-teman. Banyak sekali ya buah-buahan yang mengandung vitamin C, salah satunya jeruk, jambu, apel, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengingatkan ayah dan ibu agar selalu ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk memantau perkembangan gigi kita. Ayah, sudah saatnya aku ke dokter gigi. Ayo kita ke sana. Jadi frekuensi yang tepat untuk memeriksakan gigi kita adalah 6 bulan sekali ya teman-teman. Setelah mengetahui rahasia gigi agar tetap sehat dan kuat, Aldo berterima kasih kepada dokter gigi, juga kepada Gary, Gita, dan Giham. Terima kasih dokter, terima kasih Gary, terima kasih Gita dan Giham. Aldo janji akan selalu rajin menggosok gigi dan akan merawat gigi dengan baik. Alhamdulillah, sama-sama Aldo, kata Gary, Gita, dan Giham. Dokter pun bahagia melihat Aldo yang bersemangat untuk menjaga gigi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah bacaan literasi untuk hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video literasi ini hingga akhir. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami berbagai hal yang ditayangkan atau dibahas pada video literasi kali ini? Jika belum, silahkan tanyakan atau udah juga memberikan kritik dan saran pada kolom komentar di channel YouTube Pustakawan SDIT Bidang Sani ini. Dan tolong berikan support dengan memberikan like pada video ini ya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiron. Ini merupakan identitas buku dari yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, Bu Norma mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.